didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Perjalanan Suci, program khusus yang akan menyajikan informasi terkait perjalanan dan ibadah haji langsung dari Tanah Suci. Bersama saya Alma Rosana, inilah Perjalanan Suci selengkapnya. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, jemaah haji khusus Multazam memanfaatkan waktu menjelang kepulangan ke tanah air dengan mengunjungi kota Taif, Arab Saudi. Selain menawarkan udara sejuk dan pemandangan indah, Taif juga menyimpan jejak penting dalam sejarah dakwah Rasulullah. Perjalanan menuju Taif menyuguhkan pemandangan berbeda dibandingkan kota-kota lain di Arab Saudi. Jalan berkelok menembus pegunungan dengan tebing-tebing batu ini menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Setibanya di Taif, suasana sejuk langsung terasa. Kota yang berjarak sekitar 90 km dari Mekah ini menyajikan keasrian dengan taman-taman hijau, pepohonan, dan hamparan rerumputan. Agar lebih puas menikmati pemandangan kota Taif, saya bersama jemaah haji khusus Multazam Utama menjajal wahana teleferik Al-Hada. Dengan membeli tiket sekitar 60 rial, jemaah haji khusus Multazam Utama sudah dapat menikmati perjalanan menyusuri lembah dan pegunungan dari atas kereta gantung. Awalnya cukup cemas naik kereta gantung ini, tapi alhamdulillah ketika disajikan dengan pemandangan luar biasa, kecemasan itu jadi hilang. Dan saya bersama jamaah haji khusus Multazam Utama. Bapak Ibu gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah nih, Pak. Menikmati pemandangan nggak nih, Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Pemandangan luar biasa ya, Pak ya. Ini pertama kali atau yang keberapa kali nih? Pertama kali ya. pertama juga. Kalau Kami kami sudah yang kedua. Masya Allah, luar biasa ya Pak ya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut lagi. Ya. Namun Taif bukan saja destinasi wisata alam. Kota ini memiliki nilai sejarah yang sangat besar bagi umat Islam. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami penolakan dan perlakuan kasar dari penduduk setempat saat berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Itu orang-orang Bani Thaqif bukannya menerima Rasulullah dengan baik, malah mereka memusuhi pada Rasulullah. Menggerakkan anak-anak kecil, menggerakkan budak-budak untuk memusuhi, untuk menyakiti Rasulullah. Sampai pada saat itu Rasulullah berdarah-darah kakinya, kemudian putra angkat beliau yang bernama Zaid bin Haritha juga berdarah-darah. Lalu beliau berdua pergi ke sebuah kebun kurma. Di situ beliau menjumpai seorang budak yang jaga kebun kurma itu, yang akhirnya budak itu kemudian masuk Islam. Selain itu, pada saat Rasulullah dimusuhi, dirintangi oleh orang-orang pembesar-pembesar Bani Thaqifah, pada saat itu malaikat Jibril dan malaikat penjaga dua gunung di sekitar Mekah menawarkan pada Rasulullah, bagaimana kalau orang-orang Thaqif saya timpai gunung itu. Namun begitu cintanya Rasulullah pada umatnya, beliau menolak. Beliau menjawab tidak usah. Bahkan beliau saat itu berdoa agar anak turunnya orang-orang Bani Thaqif pada akhirnya nanti bisa masuk Islam, dan betul-betul terwujud. Selain wisata religi dan edukasi, Taif juga terkenal sebagai kota penghasil mawar. Iklim yang sejuk membuat bunga mawar tumbuh subur dan menjadi salah satu komoditas unggulan daerah ini. Berbagai produk berbahan dasar mawar dihasilkan di Taif, mulai dari parfum, sabun, lotion, hingga beragam produk kosmetik. Tidak heran jika aroma khas mawar menjadi salah satu identitas kota yang dijuluki sebagai kota pegunungan Arab Saudi ini. Dari Taif, Arab Saudi, Bayu Prayudanto, Metro TV. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf melepas langsung keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, Minggu 1 Juni 2026 dini hari. Dalam kesempatan ini, Gus Irfan menyapa dan berdialog dengan sejumlah jemaah yang akan kembali ke Indonesia. Ia menyampaikan doa agar seluruh jemaah tiba dengan selamat di tanah air serta menjadi haji yang mabrur.
Menteri Haji dan Umroh juga menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan yang masih ditemui selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menurutnya, seluruh petugas telah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah meski masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Sebagai tanda dimulainya fase pemulangan jemaah, Gus Irfan secara simbolis mengalungkan syal kepada perwakilan jemaah yang akan bertolak menuju Indonesia. Sementara itu, sejumlah jemaah menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan selama berada di Tanah Suci. Mereka bersyukur dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Saya terima kasih jamaah kita tertib, disiplin. Terima kasih petugas kita luar biasa. Terima kasih semua stakeholder yang terkait dengan haji termasuk dengan pihak penerbangan saat ini. Tadi gimana kesan-kesan? Alhamdulillah mereka sangat senang, bergembira dengan pelayanan kami. Kami adalah ditugaskan oleh Presiden untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah dan kita berusaha sekuat tenaga mewujudkan perintah itu dan alhamdulillah jamaah juga bisa merasakan upaya-upaya kita. Pemirsa, demikian perjalanan suci saya Elma Rosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Didukung oleh Untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif, peduli yang tulus. Multazam Utamatur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.